Berikut kami wawancarai beberapa orang narasumber yang terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya seorang PNS, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk itu, mari kita dengarkan wawancara dengan 3 narasumber tersebut. Wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk bela negara itu sendiri pada dasarnya merupakan jiwa kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk bela negara sebenarnya itu bagaimana kita masuk kantor tepat waktu, habis itu menjalankan, tentu hal yang utama itu bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai ASN secara baik, habis itu menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Habis itu kita harus memakai tentunya produk Indonesia yang utama. Habis itu juga kita harus menjalankan ibadah secara baik dan benar. Yang pertama yaitu kita belajar dengan baik dan tekun, terus ikut kegiatan mahasiswa di kampus. Yang kedua itu ikut kegiatan gotong royong maupun di kampus maupun di rumah. Menurut saya itu ya setidaknya kita bisa berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi bela negara. Nah, maka dari itu diperlukan semangat cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara. Kalau terkait hal tersebut, kontribusi yang bisa kita berikan, yang pertama yaitu sebenarnya hal penting itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita harus tetap melaksanakan penyuluhan tentang narkoba, penyuluhan tentang anti korupsi, dan bagaimana terorisme. Kalau tentang narkoba, bagaimana peran KKP atau sebagai pegawai ASN itu melakukan penguatan pengawasan di pintu masuk. Tentu kalau di pintu masuk harus kita awasi apa ada tidaknya peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba. Kalau tentang korupsi, bagaimana kita harus bersih melayani. Kita harus budayakan bagaimana kita melayani masyarakat secara bersih tanpa adanya korupsi. Kalau untuk terorisme, kita harus menghindari jihad yang tidak benar ataupun ajakan yang tidak benar. Isu hoax yang berkembang di tengah masyarakat sudah sangat meresahkan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Dan kita juga sebagai masyarakat kita bisa dulu cari tahu apakah itu berita benar atau tidak. Perkembangan gadget di kalangan siswa dengan adanya pembelajaran secara daring, sehingga ada beberapa siswa dapat mengakses internet ini secara bebas tanpa pendampingan dari orang tua. Kebanyakan siswa cuma memakai untuk main game atau bahkan untuk kegiatan lainnya seperti nonton atau dan sebagainya. Oke, untuk pandangan saya terhadap orang yang memiliki sikap anti bela negara, mestinya dia nasihati, bahkan sering mengingatkan atau membantu, karena kita sebagai warga negara ini harus cinta terhadap kita. Baik, menurut saya mungkin orang tersebut belum memahami arti penting tentang bela negara. Yang kedua itu mungkin dan jika dia sadar bahwa untuk membela negara dan untuk merdeka tidaklah mudah, tetapi membutuhkan perjuangan para pahlawan. Kalau menurut saya sebenarnya itu pandangan yang sangat-sangat tidak bagus, sangat-sangat pandangan yang tidak bisa dicontoh. Hal itu yang harus kita lakukan tentunya kita harus terus menasihati dan tidak berhentinya untuk memberitahu, menasihati dan terus menasihati, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta terhadap tanah air kita sendiri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak.
Selamat bekerja. Salam. Dari narasumber yang telah kami wawancarai, setiap orang sudah memiliki jiwa bela negara di dalam dirinya, sehingga mereka sendiri dapat berkontribusi dalam meminimalisir isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, karena isu tersebut sangat mempengaruhi keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Dari hasil wawancara, kami bisa tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya mereka sudah paham tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dilihat dari bagaimana mereka ikut berpartisipasi sesuai dengan profesi masing-masing. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga ini bermanfaat dan mari kita semua tanamkan sikap bela negara mulai sejak dini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.